Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita masih meneruskan topik kita yang kemarin, yaitu eklesia. Kemarin kita sudah melihat sekilas apa itu eklesia dari Katekismus Gereja Katolik. Eklesia berasal dari bahasa Yunani ek, yang artinya keluar, dan kaleo yang artinya dipanggil. Ek kaleo, dipanggil keluar. Atau ek kalein, memanggil keluar. Kosakata ini sendiri pertama kali muncul dalam kitab Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan eklesiaku. Kita akan langsung meluncur saja ke TKP. Kita samperin Matius 16. Judul perikopnya pengakuan Petrus. Oke, kita akan kupas satu persatu. Kita baca ayat pertamanya, atau ayat 13 maksud saya. Kita baca sama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Stop di situ dulu." Sebelum Yesus bertanya, izinkan saya bertanya duluan. Kaisarea Filipi itu ada di mana? Saya mau mengajak kalian untuk muter-muter dulu. Saya ingin kalian mengetahui latar belakang daerah tersebut. Membaca kitab suci dengan tidak tergesa-gesa. Selain perlu direnungkan, juga untuk perlu mempelajari latar belakang sejarahnya. Bagaimana kondisi sosial budaya manusia yang hidup pada masa itu. Merenung itu untuk mendapatkan makna spiritualnya. Sedangkan belajar sejarah, kita akan bisa melihat masa depan. Karena kitab suci itu sebenarnya cerita sejarah yang akan terulang di masa depan. Isi kitab suci itu hanya ulangan, sejarah yang berulang. Sampai sini seharusnya kalian sudah mempelajari sejarah Romawi. Dulu saya pernah bilang, kalau mau belajar sejarah gereja, minimal kalian harus belajar sejarah Romawi. Lebih bagus lagi kalau kalian juga mengetahui sejarah Yunani. Karena budaya Romawi ini duplikat dari budaya Yunani. Helenisasi itu memang betul-betul membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan sosial dan budaya. Apalagi ketika Helenisasi ini mendapat ruang dan tempat untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kosakata eklesia itu nanti ada korelasinya dengan Areopagus yang ada di Athena. Masih ingat ketika Paulus mengunjungi Athena? Athena itu di Yunani, bukan nama daerah di wilayah Israel. Paulus dipanggil keluar. Dia keluar dari tanah Israel menuju tanah Yunani. Lalu di Athena itu Paulus dibawa ke sidang Areopagus. Saya mau bertanya lagi. Menurut kalian, ketika Paulus ada di Athena, apakah Yunani itu sudah merdeka dari penjajahan Romawi atau masih di bawah kekuasaan Romawi? Zaman Paulus, Yunani itu masih dijajah Romawi, saudara. Dan orang-orang terpelajar dari Roma banyak yang pergi ke Yunani untuk belajar di sana. Artinya,
Sebenarnya Helenisasi ini masih berjalan. Siapa menguasai siapa? Kalau kata Petrus, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Yunani dikalahkan Romawi. Seharusnya orang Yunani yang belajar bahasa Romawi, Romawisasi. Tetapi ini tidak demikian. Justru orang Roma yang belajar bahasa dan budaya Yunani. Siapa menaklukkan siapa? Bahkan dewa-dewi Yunani kemudian dicontoh abis sama orang-orang Roma. Tadinya kepercayaan orang Roma itu bukan dewa-dewi. Mereka lebih condong ke arah dinamisme. Setiap tempat ada roh gaib penunggu wilayah tersebut. Mereka tidak mempersonifikasikan kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata itu sebagai dewa-dewi. Jadi sebenarnya ini orang Roma yang menguasai Yunani atau orang Yunani yang menguasai Roma. Penjajahan terselubung. Dan ini sebenarnya gambaran kondisi gereja saat ini. Penjajahan terselubung. Kalian ingat bagaimana ketika Babel menguasai Yehuda? Nebukadnezar memberi perintah kepada Aspenas. Kumpulkan semua orang Israel yang terdidik. Buat apa? Untuk diajari bahasa dan tulisan orang Kasdim. Jadi bukan orang Kasdim yang harus belajar bahasa Ibrani, tetapi orang Ibrani yang harus belajar bahasa Kasdim. Karena orang Ibrani sudah ditaklukkan orang Kasdim. Kasdimnisasi. Sebenarnya saya mau mengajak saudara jalan-jalan terlebih dahulu. Melihat kondisi sosial budaya Israel zaman raja-raja sebelum Yunani dan Romawi masuk. Saya ingin memulai dari Asyur, tapi takutnya jadi kepanjangan. Padahal dari sana nanti sebenarnya saya mau memberi kalian gambaran bagaimana pemerintahan yang didirikan oleh dunia dengan pemerintahan yang didirikan oleh Tuhan. Perhatikan kitab Ulangan pasal 17. Judul perikopnya adalah Hukum tentang Raja. Pertanyaan saya, apakah Israel sudah minta raja? Belum. Peristiwa itu masih jauh. Samuel saja belum lahir. Israel minta raja itu di zaman Samuel. Tetapi hukum tentang raja sudah ditulis oleh Musa. Bukankah ini sebuah nubuatan? Peristiwanya saja belum terjadi. Tapi seolah-olah Musa sudah mengetahui bahwa umat Israel ini kelak akan minta seorang raja. Oleh sebab itu ditulis hukumnya mengenai raja. Raja versi Tuhan itu kelak harus seperti apa? Kitab Ulangan ini syaratnya. Israel dipimpin oleh Yahweh tidak mau. Betul kan? Mereka minta raja supaya sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan itu berarti aturan yang harus mereka jalankan ya aturan pemerintahan dunia. Maka mereka mulai belajar bagaimana cara dunia mengatur pemerintahannya. Mereka harus belajar bagaimana cara menuangkan minuman di hadapan raja. Belajar bagaimana cara menghadap raja.
cara bicara di hadapan raja, belajar bagaimana cara menyambut tamunya raja, dan tetek bengek lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan dunia, duniawisasi. Sampai kemudian Yesus datang sebagai raja yang juga masih ditolak oleh orang Yahudi. Dan Yesus hendak mendirikan eklesia. Gambarannya ke arah sana. Tapi itu semua jadi panjang. Kita langsung ke Kaisarea Filipi saja. Jadi di mana itu Kaisarea Filipi? Mari kita lihat peta berikut ini. Ini adalah peta Israel di zaman Yesus. Yesus lahir itu Israel sudah ada di bawah pemerintahan Romawi. Betul ya? Dan ini adalah Kaisarea Filipi. Ini berbeda dengan Kaisarea yang ini. Kalau yang ini merujuk pada kisah Filipus. Masih ingat sida-sida yang diajar Filipus ya? Habis dibaptis, tahu-tahu Filipus hilang dan muncul di Asdod. Ini Asdod. Dari sini Filipus memberitakan Injil sampai ke Kaisarea. Kaisarea yang ini masuk wilayah Manase Barat. Kalau Kaisarea Filipi yang ini masuk wilayah Manase Timur. Kalian ingat kan, Manase terbagi menjadi dua, yang setengah menetap di timur, setengah lagi menetap di barat. Pemisahnya Sungai Yordan. Jadi Kaisarea Filipi ini masih di tanah Israel, bukan di luar Israel. Paulus berada di Athena. Athena itu tanah Yunani. Paulus dipanggil keluar dari tanah Israel, sama seperti Terah yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Lalu dilanjutkan oleh Abraham yang juga dipanggil keluar dari Padan Aram, keluar dari kota Haran. Manasye Timur ini diperintah oleh Filipus. Saya kasih garis batas saja. Kalau ini kita harus buka PowerPoint. Saya nggak bisa coret-coret di sini. Nih, saya mau kasih garis batas ya. Semua daerah ini dikuasai oleh Filipus. Sedang wilayah Galilea ini dikuasai oleh Herodes. Kalian bisa lihat di sana. Ada Galilea, Nazaret, Kana, Kapernaum, Tiberias. Ini Danau Tiberias yang warna biru ini. Atau lebih umum dikenal dengan Danau Galilea. Yesus banyak mengajar
di Danau Galilea. Semua wilayah ini diperintah oleh Herodes. Herodes yang di sini bukan Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus ya saudara. Herodes yang itu sudah mati. Herodes yang ini memang anaknya Herodes Agung. Namanya Herodes Antipas. Atau kita buka kitab Lukas saja saudara. Untuk urusan pemerintah, kitab Lukas rasanya lebih jelas. Coba kita buka Lukas 3 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Kita petakan satu persatu, saudara. Ketika Yesus lahir, semua wilayah Israel ini diperintah oleh Herodes Agung. Semua ini, saudara. Israel. Sorry. Israel itu ini. Kira-kira lah ya, saudara. Kira-kira itu ini. Semua wilayah Israel ini diperintah oleh Herodes Agung. Yesus lahir di Bethlehem. Ini Bethlehem ini. Gak kelihatan, kecil. Enak peta yang tadi, tapi saya nggak bisa coret-coret. Ini Bethlehem ini di sini. Sebelum terjadi pembunuhan bayi-bayi, Yesus dibawa hijrah ke Mesir. Mesir itu kira-kira di sini. Eh, di sini Mesir. Sampai Herodes Agung mati, Yesus balik ke Israel. Tapi Israel sudah dibagi menjadi 3 bagian dan diberikan kepada anak-anaknya Herodes Agung. Tritunggal, saudara. Yesus pulang kampung, Israel sudah dikuasai oleh Tritunggal. Herodes Arkelaus, Herodes Antipas, dan Herodes Filipus. Satu Herodes, 3 pribadi. Sama persis seperti kondisi gereja saat ini. Ketika Yesus yang asli nanti datang, gereja sudah dikuasai oleh penyembah-penyembah Tritunggal. Gereja dikuasai oleh Tritunggal ini. Atau bahasa lainnya, penguasa gereja adalah Tritunggal. Gak salah, sebab ini semua memang sudah dinubuatkan. Ada pesan profetik di dalam kisah ini. Jadi Yudea waktu itu dikuasai oleh anaknya Herodes Agung, yaitu Herodes Arkelaus. Oleh sebab itu, Yosef memilih tinggal di Nazaret, yang dikuasai oleh Herodes Antipas. Mari kita lihat wilayah Tritunggal ini.
Bagian pertama wilayah Yudea. Kita petakan lagi ya. Wilayah pertama itu Yudea. Yudea itu Yehuda. Ini semua. Nah, ini semua wilayah Yudea. Wilayah ini diperintah oleh Herodes Antipas. Sorry, wilayah ini dikuasai oleh Herodes Archelaus. Tapi dia berkuasa bukan seperti ayahnya yang adalah seorang raja. Archelaus memerintah semua daerah ini hanya sebagai gubernur atau bahasa Lukas tadi wali negeri. Dan kelak ketika wilayah Yudea ini diambil alih oleh Roma, diambil alih langsung gitu ya, diambil alih langsung oleh Roma, wilayah ini kemudian diperintah oleh Pontius Pilatus. Sekarang kita lihat wilayah kedua. Bagian kedua adalah wilayah Galilea. Ini. Wilayah ini diperintah oleh Herodes Antipas. Herodes Antipas bukan wali negeri, tapi seorang raja. Yesus kan pernah dipingpong. Imam-imam kepala berkata, dia memulai ajarannya di Galilea dan sekarang sudah sampai ke Yudea. Oh, berarti dia orang Galilea, bukan urusanku, kata Pilatus. Kalau Galilea, urusannya Herodes yang ini. Lalu Yesus diboyong ke Herodes Antipas. Ditolak oleh Herodes, balik ke Pilatus. Masih ingat kisah ini kan? Pada era ini yang menjadi kaisar bukan lagi Agustus, tapi Tiberius. Nah, yang ketiga wilayah Iturea dan Trakonitis. Iturea kira-kira di sini. Dan Trakonitis itu kira-kira di sini. Dan semua wilayah ini termasuk Kaisarea Filipus diperintah oleh Herodes Filipus. Herodes Filipus ini juga seorang raja, bukan wali negeri. Makanya dinamakan Kaisarea Filipi. Sebab daerah ini dipersembahkan oleh Filipus buat kaisar. Belakangnya dikasih embel-embel nama dia buat membedakan dengan Kaisarea yang ada di sini. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Jadi sekarang Yesus sudah ada di Kaisarea Filipi. Ada di wilayah suku Manasye bagian timur. Sekarang saya mau bertanya, bentuk pemerintahan Romawi pada saat itu apa? Kalian pelajari sendiri nanti sejarah Romawi. Mulai dari legendanya Remus dan Romulus, dua anak kembar yang diasuh oleh serigala. Kita bertemu dengan simbol-simbol
yang sebenarnya juga tidak asing dalam kitab suci. Dua anak kembar, Esau dan Yakub, atau tidak kembar tetapi kakak membunuh adik, Kain dan Habel. Romus dan Remulus dibesarkan oleh serigala. Waspada dengan serigala berbulu domba. Roma itu anaknya serigala yang sekarang berbulu domba. Ini cocokmologi. Saya tidak mau kalian mengarah ke sana. Saya mau kalian belajar sejarah Romawi dan melihat bentuk-bentuk pemerintahannya. Jangan yang boten-boten. Paham ya? Romawi itu mengalami beberapa kali pergantian bentuk pemerintahan. Pertama kali berdiri, bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, lalu berubah menjadi republik dengan senat-senat atau konsul-konsul, lalu berubah lagi menjadi kekaisaran, sampai akhirnya berubah lagi menjadi dominatus atau biasa dikenal dengan dominus. Pernah mendengar kata dominasi? Dari bahasa Inggris dominate, dominan. Itu sebenarnya adalah dominus. Denominasi di bawah dominasinya siapa? Siapa yang menjadi dominusnya? Denominasi dan dominasi. Kita sudah punya dua kosakata untuk digali, tapi kita simpan dulu. Sama seperti Maria yang menyimpan perkaranya dalam hati. Kita juga akan menyimpan perkara ini dalam hati dan merenungkannya kapan-kapan saja. Kalau eling. Kalau eling. Oke, kita kembali pada bentuk kerajaan Romawi. Ketika Yehuda masih dijajah Yunani, bentuk pemerintahan Romawi itu republik. Kalian bisa baca kitab Makabe. Atau kita buka saja kitab sucinya. Kita buka 1 Makabe 8 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya Pujian Orang-orang Roma. Saya akan bacakan untuk kalian yang kitab sucinya tidak ada kitab Makabe. Saya akan bacakan mulai ayat 14 sampai ayat 16. Namun demikian, di antara mereka tidak ada seorang pun yang memasang mahkota kerajaan di atas kepalanya atau mengenakan pakaian ungu tua untuk bermegah-megah karenanya. Mereka mendirikan bagi dirinya suatu dewan penasehat. Tiap-tiap hari tiap-tiap hari ke-320 anggotanya berembuk tentang kepentingan rakyat untuk mempertahankan tata tertib. Tiap-tiap tahun pemerintahan atas mereka serta kekuasaan atas seluruh negerinya dipercayakan kepada satu orang. Semua menaati satu orang itu, dan di kalangan mereka tidak ada kedengkian maupun persaingan. Itu adalah Roma zaman Republik. Memang ada raja, ada pausnya, tapi raja tidak berkuasa, hanya pemimpin boneka. Yang berkuasa itu para senat yang terdiri dari 320 orang. Mereka itulah roh dari bangsa Roma, era Republik. Roh makhluk itu ada pada roda-rodanya, kata Yeskiel. Dalam konteks ini,
roh bangsa Roma zaman Republik ada pada 320 orang konsul itu. Sebab merekalah yang menggerakkan sebuah bangsa. Nah, ketika Yesus lahir, Romawi sudah berubah. Mereka bukan lagi republik, tapi kekaisaran. Banyak terjadi gejolak politik di Roma. Tapi yang pasti, ketika Yesus lahir, sudah tidak ada perang antara Yunani dan Romawi. Juga tidak ada pemberontakan-pemberontakan Israel. Raja terakhir Yunani yang dikalahkan Roma namanya Perseus. Itu perang terakhir antara Yunani dan Roma. Sebelum akhirnya Yunani betul-betul takluk di bawah kekuasaan Romawi. Untuk versi Alkitab, peristiwa itu dicatat dalam kitab Makabe. Kalau mau baca, kalian cari kitab suci yang ada Deuterokanonika. Jadi sekali lagi, Yesus lahir dalam kondisi negara damai. Tidak ada perang. Juga tidak ada pemberontakan oleh kaum Yahudi. Pembunuhan bayi-bayi memang terjadi, tapi itu bukan perang. Dan Yesus ada di Mesir, bukan di Israel. Tidak ada perang di zaman Yesus. Negara benar-benar dalam kondisi damai. Orang-orang mengganti mata tombaknya menjadi mata bajak. Paham ya? Baik. Jadi sekali lagi saya katakan, sampai sini kalian sudah harus punya wawasan sendiri. Bagaimana kondisi Israel waktu dijajah Romawi era kekaisaran. Kalau tadi sedikitnya saya berikan gambaran eksternalnya, sekarang contoh gambaran internalnya. Tadi dalam Lukas dikatakan, yang menjabat sebagai imam besar adalah Kayafas. Artinya bait suci masih berdiri. Kalau saya mengatakan bait suci, itu artinya tempat ibadah yang dibangun oleh Salomo. Gitu ya. Dan itu hanya ada di Yerusalem. Tetapi kalau dikatakan pada hari Sabat, Yesus masuk tempat ibadat. Itu artinya sinagoga. Dan itu bisa dibangun di mana saja. Paham ya? Nah, yang menjabat sebagai imam besar adalah Kayafas. Pertanyaan saya, apakah Kayafas benar keturunan Lewi? Sebab ketika Israel dikuasai oleh Yunani, imam besar itu dipilih dan ditunjuk oleh pemerintah. Si A, kamu yang jadi imam besar. Si B, kamu gantikan si A jadi imam besar. Orang Yunani mana ngerti bahwa yang menjabat imam itu harus dari keturunan Harun. Bagi mereka bodoh amat. Mau Lewi atau bukan, pokoknya kalau sudah ditetapkan oleh penguasa, maka dia harus menjadi imam. Perkara seperti ini sebenarnya sudah lama pernah terjadi. Masih ingat ketika pertama kali Israel pecah menjadi dua bagian? Israel yang utara mengangkat imam-imam versi mereka sendiri. Yang menjadi imam itu rakyat, bukan dari kalangan Lewi. Dibaca lagi nanti satu raja-raja.
Jadi posisi seorang imam pada masa Kekaisaran Romawi itu seperti apa? Siapa yang boleh mengajar di bait suci? Apakah diperlukan orang-orang khusus, seperti misalnya harus orang Lewi? Dari sini nanti akan ada banyak pertanyaan lain. Apakah Lewi masih ada? Apakah semua orang Farisi itu adalah Lewi? Yang mengajar di bait suci, yang mengajar di bait suci itu siapa? Dan Yesus bukan Lewi. Perhatikan zaman Daud. Daud bukan Lewi, tetapi Daud berlaku seperti orang Lewi. Daud mengenakan pakaian efod. Kalian buka dan baca sendiri kitab 2 Samuel 6. Daud mendirikan kemah untuk tabut tersebut. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pertanyaan saya, apakah Daud sendiri yang mengolah semua korban itu atau orang Lewi yang mengolah? Untuk rinciannya kalian bisa baca lagi 1 Tawarik pasal 13 sampai pasal 16. Di sana lebih rinci supaya kalian bisa menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Apakah benar dalam 2 Samuel 6 ini Daud sedang melakukan tugasnya sebagai imam, padahal dia bukan seorang Lewi? Apakah benar di sini Daud bertindak sebagai pemimpin ibadat, padahal dia bukan Lewi? Paham maksud saya, saudara? Kita balik ke Yesus. Zaman Yesus, yang namanya bait suci itu masih ada. Bahkan Yesus pernah memporak-porandakan bagian pelataran bait suci. Sebab di sana dijumpai banyak orang dagang. Masih ingat ya kisahnya? Pertanyaan saya, masih berfungsikah bait suci ini? Bait suci itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pelataran, di mana Yesus mengobrak-ngabrik para pedagang. Lalu ada ruang kudus, di mana yang boleh masuk adalah imam keturunan Lewi. Dan bagian belakang ada ruang maha kudus, di mana yang boleh masuk hanya imam besar keturunan Harun. Pertanyaan saya tadi, apakah Kayafas itu keturunan Harun? Yesus mengajar di bait suci. Di bagian mana Yesus mengajar? Apakah di pelataran? Pelataran seharusnya tempat untuk menyembelih hewan kurban. Yang boleh masuk sana adalah umat yang mau mengaku dosa dan imam keturunan Lewi. Artinya, kalau tidak sedang mengaku dosa, sebenarnya umat pun tidak boleh masuk. Jadi di mana Yesus mengajar? Di ruang kudus? Apakah Yesus boleh masuk ruang kudus? Yesus bukan Lewi. Paham ya maksud saya? Tapi whatever lah, karena memang sudah ada pergeseran-pergeseran, maka semuanya jadi berubah. Dan hal-hal seperti ini yang saya ingin kalian sudah mengetahui. Selain mengajar di bait suci, Yesus juga mengajar di sinagoga-sinagoga, di tempat-tempat ibadat. Pertanyaan saya, siapa mereka ini sebenarnya? Yang mengajar itu tidak hanya Yesus. Paham maksud saya? Yang ada di sinagoga-sinagoga ini siapa? Apakah mereka seorang imam? Yang artinya mereka adalah Lewi. Dan sekali lagi, Yesus bukan Lewi. Kok ngajar?
Paham maksud saya? Siapa mereka ini? Sebenarnya yang boleh mengajar agama pada zaman itu siapa? Apakah ada syarat khusus untuk menjadi seorang pengajar kitab suci? Bukankah kitab suci itu memang sudah harus dimengerti oleh semua orang Yahudi tanpa terkecuali? Firman Tuhan itu harus dimengerti oleh semua suku Yahudi, tidak hanya suku Lewi. Yesus membacakan kitab Yesaya dalam suatu tempat ibadat. Selesai membaca, kitabnya diserahkan kembali pada petugas. Yesus duduk. Semua mata tertuju pada Yesus. Artinya, Yesus diharapkan berkhotbah, memberi sesuatu pengajaran. Orang yang membacakan kitab suci, orang itu diharapkan bicara setelah selesai membacakan kitab itu. Pertanyaan saya, apakah ini berarti Yesus bertindak sebagai pemimpin ibadat? Disebut apakah pemimpin ibadat yang seperti ini? Seorang imamkah? Jika demikian, apa itu ibadat? Bukankah dulu yang namanya ibadat itu harus dan wajib dipimpin oleh seorang Lewi? Sekali lagi, Yesus bukan Lewi. Apakah sudah ada pergeseran makna ibadat atau ada pergeseran imamat? Artinya, sekarang siapa saja boleh menjadi imam, tidak harus Lewi. Begitukah? Saya mau membandingkan sejenak hal ini dengan ibadatnya orang Katolik. Dalam misa orang Katolik, ada bacaan pertama, bacaan kedua, juga bacaan Injil. Bacaan pertama dan kedua memang dibacakan oleh umat yang ditunjuk, atau katakanlah petugas. Tapi petugas itu dari kalangan umat. Paham ya? Tetapi untuk bacaan Injil, umat tidak diperbolehkan untuk membaca. Lantas siapa yang boleh membaca? Hanya kalangan imam, yaitu penerima sakramen imamat. Hanya mereka yang diurapi sebagai imam yang boleh membaca Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Matius. Lalu umat menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Setelah imam membacakan Injil, imam tersebut khotbah. Artinya, yang boleh bicara dalam sebuah tempat ibadat itu hanya imam. Mereka yang sudah selesai membaca kitab Injil yang boleh khotbah. Dan mereka adalah imam. Setelah Yesus selesai membaca kitab Yesaya, Yesus khotbah. Kalau hal ini ditarik ke dalam konteks gereja Katolik, maka Yesus adalah seorang imam. Kalau gereja dibawa ke zaman Yesus, maka semua romo ini adalah Lewi. Sebab yang namanya imam itu harus Lewi. Bahkan di zaman Yesus pun, yang namanya imam tetap Lewi. Tetapi kalau Yesus dibawa ke zaman gereja, maka Yesus adalah seorang romo, seorang pastor.
Sebab Yesus khotbah setelah membaca kitab suci. Yesus adalah imam. Masalahnya, Yesus bukan Lewi. Paham maksud saya? Imamat itu memang tetap dipegang oleh Lewi. Namun firman Tuhan tidak dinyatakan hanya untuk orang Lewi. Firman Tuhan harus dinyatakan untuk semua orang. Dan satu-satunya orang yang dimungkinkan untuk bisa menyatakan firman Tuhan kepada semua orang, ya hanyalah seorang yang menjabat sebagai raja. Oleh sebab itu, maka seorang raja juga harus diurapi, karena seorang raja harus bisa menyatakan firman Tuhan kepada semua orang. Dan satu-satunya orang tersebut adalah Yesus, Anak Allah itu sendiri. Artinya, Yesus bukan Allah. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus menyembuhkan orang-orang kusta, bukankah mereka tetap diminta Yesus untuk menunjukkan diri mereka pada para imam dan mempersembahkan korban sebagai tanda bahwa dia sudah tahir? Itu berarti Yesus tidak memposisikan dirinya sebagai imam. Karena Yesus memang bukan seorang Lewi. Paham maksud saya? Pertanyaan selanjutnya, saudaraku, apakah hal itu bisa dilakukan di sinagoga terdekat? Atau mereka tetap harus pergi ke Yerusalem? Misal, Yesus menyembuhkan orang kusta di Galilea. Apakah mereka bisa mempersembahkan korban di sinagoga yang ada di Galilea saja, biar gak jauh-jauh? Atau mereka tetap harus pergi ke Yerusalem, pergi kepada imam besar? Jadi ada bait suci, ada juga sinagoga. Tetapi Yesus masih mau mendirikan eklesia. Bikin pusing saja ini Yesus. Yang di bait suci disebut imam, yang di sinagoga disebut apa? Rabi kah? Rabi itu artinya guru. Yesus juga disebut rabi. Apakah ada syarat khusus untuk disebut rabi? Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dia juga punya murid. Dia juga keturunan Lewi. Seorang rabi kah atau seorang imam? Ada imam, ada rabi. Dua ini saja sudah bikin kepala mau pecah. Dan Yesus masih mau mendirikan eklesia. Disebut apa nanti yang di eklesia? Itu sebabnya Yesus ini menjadi buah bibir, saudara. Baru muncul sudah bikin heboh. Robohkan bait suci ini, dan aku akan bangun kembali dalam 3 hari. Yesus menjadi perbincangan banyak orang. Mulai dari rakyat biasa seperti Petrus, sampai dengan seorang rabi macam Gamaliel dan Paulus. Bahkan imam besar macam Kayafas. Mulai dari seorang pelacur, petugas cukai, sampai pegawai dalam istana. Bahkan seorang raja sendiri. Semuanya membicarakan Yesus. Oleh sebab itu,
saya bawa kalian jalan-jalan dulu, supaya sedikitnya kalian punya gambaran bagaimana latar belakang di balik kisah di Kaisarea Filipi ini. Sampai sini kalian sudah harus bisa membayangkan sendiri bagaimana kondisi Israel waktu dijajah Romawi era kekaisaran. Apakah bait suci masih ada ketika Yesus mengajar? Apakah orang Roma itu tertarik dengan bait suci? Ada Raja Yesus di wilayah Yudea yang kebakaran jenggot waktu itu justru Herodes. Bagaimana dengan kaisar sendiri? Apakah di Israel waktu itu ada rumah ibadat orang Yunani? Karena sebelum dikuasai Roma, mereka dikuasai oleh Yunani. Lalu bagaimana dengan rumah ibadah orang Romawi sendiri? Apakah di sana juga ada rumah ibadat orang Romawi? Lalu sejak kapan mulai ada yang namanya sinagoga? Hal-hal semacam ini saya harap kalian sudah mempunyai wawasan sendiri. Sebab bagaimana sosial budaya masyarakat pada waktu itu menjadi latar belakang pertanyaan Yesus di Matius tadi. Kata orang. Yang menjadi pertanyaan Yesus mula-mula adalah kata orang. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Paham ya? Maksud saya membawa kalian jalan-jalan terlebih dulu. Latar belakang di Kaisarea saat itu seperti apa? Kalian sudah harus punya gambaran. Kata orang. Orang-orangnya seperti apa kalian sudah harus punya gambaran. Sebab semua orang bicara tentang Yesus. Paham ya maksud saya? Baik. Sekarang mari kita kembali ke Matius. Yesus bertanya pada ke-12 muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus memilih kosakata anak manusia, bukan anak Allah. Dan Yesus memang lebih sering memakai kosakata ini, anak manusia. Bahasa Yunaninya huios anthropo, anak manusia. Antropologi, ilmu yang berhubungan dengan manusia. Saudara bisa lihat di layar monitor. Saya hampir lupa kalau sudah buat PowerPoint. Itu bahasa asli dalam kitab suci. Hemera, tous, matetas, auto, legon. Tina, legousin, hoi. Antropoi. Einai, ton. Huion, to. Antropo. Kok pinter? Wah, anakku sudah bisa membaca. Ora, ono contekane rek.
Ada contekannya, saudara. Hemera tous matetas auton legon. Tina legousin hoi anthropoi einai on huion to anthropo. Baik ya. Jadi itu adalah pertanyaan Yesus kepada 12 muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus adalah anak manusia. Kata orang, siapakah Yesus itu? Lalu mereka menjawab pasal 14-nya. Kita baca. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan di sebuah sidang, di sebuah eklesia. Sidang itu sendiri bisa mempunyai pengertian sebagai pengadilan, tetapi bisa juga memiliki arti rapat atau meeting, pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Paham maksud saya, saudara? Kalian bisa cari sendiri nanti di Kamus Bahasa Indonesia. Pengertian sidang itu apa saja? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan ini sebenarnya adalah gambaran dari sebuah sidang. Manusia akan dihakimi menurut ucapannya. Pertanyaan ini adalah gambaran dari sebuah pengadilan, sebuah sidang. Gambaran bagaimana Yesus akan mengadili kita semua kelak. Karena penghakiman itu sudah diserahkan kepada Yesus. Bapa tidak mengadili. Dan Matius 16 ini adalah sebuah persidangan. Apa yang menjadi jawaban kita, itulah yang akan menentukan hukuman apa yang akan kita terima. Kita akan dihukum menari bersama bidadari di surga, atau kita akan dihukum cambuk bersama bidadari di surga. Semua tergantung dari jawaban kita. Mulut kita sendiri yang akan menjadi hakim. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini sidang, saudara. Matius 16 ini adalah contoh sebuah sidang. Ada sidang, berarti ada sebuah pertikaian. Apa yang menjadi pertikaian? Yang dipertengkarkan ini apa sebenarnya? Ternyata diri Yesus sendiri. Kenapa sampai terjadi pertikaian? Karena Yesus memang sudah dinubuatkan demikian. Lukas 2 ayat 34. Kata Simon kepada Maria, sesungguhnya anak ini telah ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sekali lagi saya katakan, kalian sudah harus punya gambaran bagaimana kondisi budaya yang ada di Israel pada masa itu. Khususnya
yang ada di Kaisarea Filipi. Yesus itu menjadi perbincangan banyak orang. Orang-orangnya ini siapa saja? Strata sosialnya bagaimana? Hukum agama yang berlaku bagaimana? Dan tetek bengek lainnya. Kalian sudah harus tahu. Yesus bertanya pada muridnya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Bartolomeus angkat tangan. Namanya Bartolomeus, panggilannya apa ya? Meus. Kok ora enak? Atau Us. Diambil belakangnya saja. Us. Iku lek dek Jawa rek. Iki Israel. Kita panggil Bar saja kali ya. Barbar. Bar kok bah. Kita panggil lengkap saja. Yesus bertanya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Bartolomeus angkat tangan. Ya, Bartolomeus, silakan. Kata orang, engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu artinya Bartolomeus pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Pertanyaan saya, saudara, kira-kira siapa waktu itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis? Kalau menurut versi Matius dan Markus, orang itu tak lain adalah Raja Herodes Antipas. Tapi kalau versi Lukas, justru Herodes bertanya-tanya cemas, siapa Yesus ini? Herodes tidak meyakini bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis, sebab Herodeslah yang memerintah Yohanes untuk dipenggal. Paham maksud saya, saudara? Jadi Bartolomeus pernah mendengar bahwa Raja Herodes mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, itu kalau versi Matius dan Markus. Lalu Yudas Iskariot angkat tangan. Oke Yudas, apa yang pernah kamu dengar? Kata orang, engkau adalah Nabi Elia. Itu artinya Yudas pernah mendengar ada orang yang bilang Yesus itu Nabi Elia. Ada banyak pendapat dan pertentangan mengenai sosok Yesus ini, saudara. Tepat persis seperti yang dinubuatkan oleh Simeon. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu orang baik, tetapi yang lain berkata Yesus itu menyesatkan rakyat. Tolong ayat-ayat seperti Yohanes 7 ini jangan diabaikan. Karena hal-hal seperti itulah yang membuat Yesus membuka sidang. Saya kalau membaca Yohanes ini, saya merasa kasihan dengan ahli-ahli Taurat. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saya membayangkan wajah mereka yang memelas butuh jawaban. Kasihan gitu rasanya. Jadi nubuatan Simeon memang sudah digenapi. Tapi peristiwa ini akan terjadi lagi. Perhatikan baik-baik. Mesias sudah lahir ke dunia apa belum? Jawabannya sudah.
Di mana Mesias lahir? Di Bethlehem. Setelah lahir, apakah Mesias ada di Bethlehem? Tidak ada. Kemana Mesias? Pergi ke Mesir. Berarti di Israel tidak ada Mesias. Tapi Mesiasnya sudah lahir. Paham maksud saya, saudara? Lalu Mesias datang lagi ke Israel. Sekali lagi, dia datang, bukan lagi dilahirkan. Mesias datang kembali ke Israel. Paham maksud saya? Tapi ketika Mesias datang kembali ke Israel, Israelnya tidak lagi dikuasai oleh seorang raja, melainkan sudah dikuasai oleh 3 raja. Atau lebih tepatnya 2 raja, 1 proprietor. Dan tidak semua orang Yahudi mau menerima Yesus sebagai Mesias atau sebagai raja. Ini berarti bagi Israel, Mesias belum datang. Israel masih menunggu kedatangan seorang Mesias. Pertanyaan saya kemudian, baik untuk kalian yang pengikut Kristus, khususnya untuk kalian pengikut Trinitas, apa yang kalian tunggu hari-hari ini? Bukankah sama dengan apa yang ditunggu umat Israel? Kalian juga menunggu kedatangan Mesias. Artinya Mesias sudah datang atau belum? Jelas belum. Kalau sudah datang gak perlu ditunggu. Kan begitu. Berarti apa yang dulu sudah pernah digenapi dalam kitab suci, sekarang akan digenapi kembali. Tetapi kondisinya akan terbalik. Israel ribut setelah Yesus datang kembali ke Israel. Sekali lagi, Yesus datang kembali, bukan lahir. Yesus sudah lahir. Hanya saja setelah lahir, dia dilarikan ke Mesir. Israel ribut setelah Yesus datang kembali. Sementara gereja ribut sebelum Yesus datang kembali. Paham maksud saya? Artinya posisi Yesus saat ini sedang ada di Mesir dan gereja sedang dikuasai oleh 3 raja, yaitu Tritunggal. Kalian belajar kitab suci, ada yang namanya pengertian tekstual, ada pengertian alegoris. Artinya nanti ada gereja dalam pengertian duniawi, juga ada gereja dalam pengertian spiritual. Dan yang saya sampaikan nanti adalah gereja dalam pengertian spiritual. Kita bahas lagi nanti, atau mungkin di video selanjutnya, karena ini sudah 1 jam. Gereja itu sebenarnya pembuka jalan untuk lahirnya Mesias palsu. Gereja berperan sebagai Yohanes Pembaptisnya Mesias palsu. Kita kembali ke Matius 16. Jadi Matius 16 ini tadi bicara mengenai sidang yang diketuai oleh Yesus. Sidang yang terjadi di zaman Kaisarea Filipi.
Dan sidang itu jika kita bawa ke zaman kita saat ini, bukankah hal itu memang sedang terjadi? Yesus bertanya kepada kita, kata orang, siapakah aku ini? Aku di sini adalah Yesus. Kata orang, siapakah Yesus ini? Bambang angkat tangan. Silahkan Bang. Kata orang, engkau adalah Allah anak. Artinya Bambang pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah anak. Siapa orang yang dimaksud? Mungkin Tertulianus, salah satu yang disebut Bapak Gereja, ular beludak bapakmu. Lalu Widodo gak mau kalah. Dia juga angkat tangan. Oke, Widodo, apa yang pernah kamu dengar dari orang? Kata orang, engkau adalah homoousios. Artinya, Widodo pernah mendengar bahwa Yesus disebut homoousios. Kalau zaman Yesus kan ada yang namanya kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Selot, kaum Eseni, dan lain sebagainya. Kalau zaman gereja diwakili oleh kaum Gnostik, kaum Sabelian, kaum Arian, kaum Athanasian, kaum Trinitarian, dan lain sebagainya. Dan Widodo ini pernah mendengar kosakata homoousios dari bidat Gnostik. Jadi rame saudara. Ada yang bilang Yesus itu Nabi Isa. Yang lain bilang, bukan. Yesus bukan Nabi. Yesus adalah Allah. Yang lain kemudian menambahkan, Yesus adalah Allah anak. Salah satu dari 3 Allah yang hidup. Yang lain lagi berkata, Yesus itu homoousios. Yang lain menolak dengan mengatakan, tidak, Yesus adalah homo Nasaretius. Yang satunya lagi berusaha meluruskan. Maksud kamu mungkin homo Bethlehemicus. Jadi rame. Macam-macam jawaban. Dan itu memang menimbulkan perselisihan. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Simeon. Dan saya katakan pada kalian semua, bidat Trinitas atau para pengikut Tuhan Tritunggal. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Kita semua ini memang akan diadili menurut perkataan kita sendiri. Kita, Anda, dan saya. Karena setelah Yesus bertanya, apa kata orang? Yesus juga bertanya, apa kata dirimu sendiri mengenai Yesus? Siapakah Yesus menurut kalian? Kalau kalian masih mengatakan Yesus adalah homoousios, kalian harus bisa menjelaskan apa itu homoousios. Sebab kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas ajaran kalian sendiri, atas mulut dan ucapanmu sendiri. Renungkanlah
pertanyaan saya ini. Jika saudaramu yang umat Islam saja bertanya kepada kalian tentang Tritunggal dan kalian plonga-plongo tidak bisa menjawab mereka, kalian kelabakan menjawab mereka. Bagaimana kalian akan menjelaskan Tritunggal pada Yesus? Yesus, Engkau adalah salah satu Allah Tritunggal. Engkau homoousios. Engkau adalah Allah anak, bukan anak Allah. Engkau anak jadi-jadian. Bagaimana kalian akan menjelaskan itu semua pada Yesus? Renungkan baik-baik pertanyaan saya. Jangan mengeraskan hati. Saudaraku, bolehkah aku memanggilmu saudara? Kita lanjutkan sebentar. Kita habiskan Matius saja. Kisi-kisinya saya berikan sekarang. Panjang lebarnya nanti di video selanjutnya. Saya betul-betul benci durasi. Oke, lalu Yesus kembali bertanya di ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kita lihat slide selanjutnya. Humeis de tina me legete einai. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau tadi pertanyaan pertama, siapa aku menurut kata orang? Sekarang siapa aku menurut diri para murid sendiri? Menurut mulut masing-masing murid itu sendiri. Paham ya maksudnya? Humeis de tina me legete einai. Dan ketika 11 murid yang lain masih mikir, tiba-tiba Petrus menjawab duluan. Ayat 16-nya. Si ei ho Kristos ho huios to theo to sontos. Si ei ho Kristos ho huios to theo to sontos. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang ini tadi, saudara. Huios to antropo. Ini bahasa Indonesianya anak manusia. Yesus lebih sering menggunakan kosakata huios antropo dibanding huios theo. Kalau huios to theo, bahasa Indonesianya adalah anak Allah. Antropo itu manusia, theo itu Allah, huios itu anak. Teknon itu juga anak artinya, tapi punya makna yang sedikit berbeda. Kalian belajar sendiri nanti ya. Saya juga belajar.
Dan jawaban Petrus inilah sebenarnya hasil keputusan dari sidang yang dibuat oleh Yesus. Di sini sebenarnya sudah jelas keputusan apa yang sudah diambil dalam menentukan siapa itu Yesus. Gak perlu sidang konsili kampret lagi. Keputusan sudah dibuat, kok masih konsili? Itu namanya kalian tidak berdiri teguh di atas batu karang. Bapak-bapak gereja tidak berdiri teguh di atas Petrus, ular beludak bapakmu. Kalau mau doktrin, inilah doktrin itu, bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalimat pertama itu isi doktrinnya. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi. Kalimat kedua menguatkan atau memperjelas kalimat pertama. Siapa yang diurapi? Anak Allah. Diurapi untuk apa? Menjadi raja. Yang mengurapi siapa? Allah. Yesus bukan Allah. Yesus itu raja. Yang menjadi raja itu tadinya Yahweh. Yahweh ditolak, maka yang menjadi raja adalah anaknya Yahweh. Siapa anaknya Yahweh? Yesua, atau biasa disebut Yesus. Yesua bukan Yahweh. Sejelas dan segamblang ini loh. Kok masih pakai konsili kampret? Sebab mereka orang buta ngaku melek. Disuruh datang ke Yesus, malah datang ke Tertulianus. Disuruh mencari hormat yang dari Tuhan, malah mencari hormat dari sesama manusia. Hai gereja, pengajarmu itu dungu dan tolol. Mau dipukul di mana lagi kalian? Seluruh tubuh sudah bengkak dan memar. Sebab yang disembah adalah Tuhan yang asing, Tuhan Tritunggal, Tuhan yang tidak dikenal oleh moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Seluruh tubuh sudah sakit, tidak ada yang baik. Bertobatlah kalian semua. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Apa tanggapan Yesus dengan pernyataan Petrus ini? Makarios, Simon Bariona, Hoti Sarkai Haima O Apekalipsen Soi All Ho Peter Mo Ho En Tois Oranois, yang artinya kira-kira ya apa yang ada di kitab suci kalian itu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan darah dan daging yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan kosakata makarios. Berbahagialah. Yesus selalu mengatakan makarios dalam awal-awal khotbahnya. Makarios engkau yang miskin. Makarios engkau yang lapar dan haus.
Makarios, engkau yang dianiaya. Petrus disebut Makarios. Kenapa? Apakah Petrus miskin? Iya, Petrus miskin pengetahuan. Petrus juga lapar dan haus akan kebenaran. Dia bukan orang berpendidikan macam Gamaliel dan muridnya, Paulus. Dan Petrus dipuaskan oleh belas kasih Bapanya Yesus. Sebab memang demikianlah kesenangan Bapa. Bapa senang menyatakan diri kepada orang-orang kecil dan menyembunyikan diri bagi orang yang merasa bijak dan pandai. Yesus itu lebih kecil dari Bapa. Oleh sebab itu, Bapa berkenan menyatakan diri kepada Yesus. Dan Yesus berkenan menyatakan diri kepada manusia. Tetapi sebelum Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, Petrus telah mendapat perkenanan Bapa, sehingga Petrus yang tidak berpendidikan tinggi bisa mengetahui siapa itu Yesus, di mana orang sekelas Paulus saja harus mengenal Yesus belakangan. Bukan manusia yang menyatakan pada Petrus, bukan kata orang. Pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada satu orang pun yang pernah mengatakan Yesus adalah anak Allah. Petrus adalah manusia pertama yang mengatakan hal itu. Sama seperti zaman kita saat ini. Tidak ada satupun dari pengajar Tritunggal yang pernah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Silakan kalian tanya sendiri pada mereka. Hai saudara, apakah Yesus adalah anak Allah? Mereka semua akan menjawab, bukan. Mosok Allah punya anak? Gak mungkin. Allah tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mirip imannya tetangga sebelah. Kalaupun mereka menjawab, iya, Yesus adalah anak Allah. Yesus itu bagi mereka adalah anak jadi-jadian, bukan anak Allah yang sebenarnya. Anak pungut maksudnya. Silahkan ditanya sendiri pada mereka. Apa maksudnya Yesus bukan anak yang sebenarnya? Yang mengajar Tuhan Tritunggal kan mereka. Ajaran ular beludak. Mereka sudah dewasa. Mereka dapat berkata-kata untuk diri mereka sendiri. Silakan tanya sendiri sama mereka. Petrus adalah orang pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi perkataan itu bukan Petrus dengar dari mulut orang lain, namun Bapanya Yesus yang menyatakan hal itu pada Petrus. Yesus, anaknya yang tunggal, dia adalah raja, pengganti Bapa yang sudah ditolak oleh kebanyakan orang Israel, moyangnya Petrus. Dan saat itu, Yesus sendiri juga masih ditolak oleh kebanyakan orang Israel yang seangkatan Petrus.
Jadi Petrus tahu siapa itu Yesus bukan dari apa kata orang, tapi langsung dari Bapaknya Yesus. Apokaliptik atau apa tadi bahasa di Alkitab? Apokalipsen. Yang ini. Apokalipsen. Menyingkapkan. Dengarkan saya baik-baik. Menanggap jangan. Bapa yang lebih besar menyingkapkan siapa dirinya hanya kepada Yesus anaknya. Sekali lagi, Bapa yang lebih besar menyingkapkan siapa dirinya hanya kepada Yesus anaknya yang tunggal. Dan Yesus yang lebih kecil akan menyingkapkan siapa diri Bapa kepada murid-muridnya. Atau lebih tepatnya, Yesus akan menyingkapkan siapa diri Bapa kepada semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa. Yesus adalah anak Allah. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang mengenal Yesus selain Bapa. Sementara Bapa bisa dikenal hanya oleh Yesus. Dan sekali lagi, Bapa bisa dikenal hanya oleh Yesus dan orang kepada siapa Yesus berkenan menyatakan. Siapa yang dinyatakan oleh Yesus? Bapa. Yesus menyatakan diri Bapa, bukan menyatakan dirinya. Barang siapa percaya kepada Yesus, sesungguhnya dia bukan percaya kepada Yesus, melainkan dia percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Lalu siapa yang bisa mengenal Yesus? Hanya Bapa. Dan Petrus mendapat perkenanan Bapa untuk bisa mengenal siapa itu Yesus. Makarios, engkau Petrus. Sementara lawannya dari Makarios yang juga sering Yesus sebutkan adalah Ouai. Celakalah. Celakalah engkau yang mengandalkan pengetahuan dari manusia, yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi berbahagialah engkau yang mengandalkan Yahweh. Makarios lawannya Ouai. Baik, mari kita lanjutkan. Perhatikan ayat 18-nya. Karena ini adalah keputusan akhir dari sidang yang dibuat oleh Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kago de soi lego. Hoti su ei Petros.
Kai taute kai kai epi taute te Petra oikodomeso mo en eklesian. Perhatikan kosakata ini yang saya beri warna kuning. Ini bacanya Petros. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Petrus. Yang saya beri warna biru, ini bacanya Petra. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga bisa menjadi Petrus. Petrus itu sendiri artinya batu karang. Engkau Petrus, di atas Petrus ini aku akan mendirikan jemaatku. Lalu apa bedanya Petrus yang pertama dengan Petrus yang kedua? Petrus dan Petra. Apa bedanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Yang dibaca Petros bentuknya maskulin. Tetapi yang dibaca Petra bentuknya feminim. Ini seperti he dan she dalam bahasa Inggris. Hanya saja dalam konteks kalimat yang kita baca ini, fungsinya bukan seperti itu. Feminim di sini maksudnya ada sesuatu yang keluar dari diri Petrus. Petra ini keluar dari Petros. Jika ada sesuatu yang keluar dari diri manusia dan sesuatu itu dipersonifikasi, maka sesuatu itu diidentifikasi dengan seorang perempuan. Paham ya maksud saya? Kemarin rasanya kita juga sudah sedikit belajar filsafat. Air mata kalau dipersonifikasi, maka air mata itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, Yesus hendak mendirikan eklesianya ini di atas Petra, bukan di atas Petros. Pertanyaannya di sini adalah, apa yang keluar dari diri Petrus? Engkau Petrus, di atas Petrus ini aku akan mendirikan eklesiaku. Petrus yang kedua ini cewek yang Yesus hendak mendirikan jemaatnya itu bukan di atas Petrus yang cowok, tapi di atas Petrus yang cewek. Berarti ada yang keluar dari diri Petrus. Apa yang keluar dari diri Petrus ini? Air matakah atau air ludah? Dan jawabannya adalah kata-katanya Petrus, saudara. Statementnya Petrus. Yesus hendak mendirikan jemaatnya itu di atas pernyataannya Petrus, bukan di atas diri Petrus itu sendiri. Apa yang menjadi pernyataannya Petrus? Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itulah pernyataan Petrus. Si eiho Kristos, ho huios tou theo tou sontos. Jadi kalau ada orang yang mengaku diri Kristen, tapi mengatakan Yesus itu bukan anak Allah, saya katakan, engkau tidak berdiri teguh di atas batu karang.
Kalau ada orang yang mengaku diri Kristen, tapi mengatakan Allah itu tidak punya anak, saya katakan engkau sudah jatuh seperti bapakmu ular beludak yang sudah jatuh dari langit. Engkau bimbang bahwa Allah memang punya anak. Oleh sebab itu, engkau mengganti anak Allah dengan Allah anak. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin menyenangkan hati bapamu. Sebab apabila iblis berkata-kata, dia berkata-kata atas kehendaknya sendiri, dan perkataannya itu adalah dusta. Tritunggal itu dusta iblis. Busuk mulutmu. Terakhir, saya mau kalian menggarisbawahi ayat yang terakhir. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini adalah perintah yang aneh, sama seperti perintah yang ada di Yesaya. Dengarkan sungguh-sungguh, menanggap jangan. Kenapa tidak boleh diberitahukan? Bukankah pada akhirnya kita diperintahkan untuk memberitakan kabar gembira ini bahwa Allah punya anak yang akan menjadi raja dan juru selamat manusia? Lantas kenapa tidak boleh diberitakan? Beritakanlah Injil, tapi jangan sampai ada yang tahu kalau Yesus adalah Mesias. Pusing tidak kalian? Jadi kita harus memberitakan yang bagaimana. Bahkan setan pun diomeli sama Yesus. Ada yang kerasukan setan dan dia teriak-teriak, "Engkau anak Allah, engkau anak Allah, diam!" Kenapa sampai dibentak sama Yesus? Karena mereka meneriakkan bahwa Yesus adalah Mesias. Setan tahu bahwa Yesus bukan Allah, tetapi Yesus adalah anak Allah. Pertanyaannya, kenapa sampai tidak boleh ada yang tahu? Ini adalah kunci dari kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Saya beritahu kalian permukaannya. Yang pertama, sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Yesus selain Bapa. Ini artinya tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan siapa diri Yesus. Yesus sendirilah yang akan menyatakan diri, bukan para kampret di sidang Nikea. Yesus belum mati, saudara. Orang-orang bodoh itu bersidang seolah Yesus sudah mati. Yang kedua, sebab Yesus sendiri yang akan membangun jemaat tersebut. Oikodomeso. Yesus sendiri yang akan membangun jemaat itu, bukan Petrus atau orang lain. Oleh karena Yesus sendiri yang akan membangun, maka Yesus sendiri pula yang akan mengumpulkan jemaat ini. Inilah sidang tersebut, eklesia. Gereja akan terbagi hanya menjadi dua. Mereka yang berdiri teguh di atas pernyataan Petrus, merekalah yang akan menjadi jemaat Kristus. Tetapi mereka yang berdiri teguh
di atas doktrin Tritunggal, merekalah yang sudah ditentukan Allah untuk binasa. Ajaran siapa ini? Calvin atau Zwingli? Ada manusia yang sudah ditentukan untuk binasa. Ajarannya siapa? Kita juga akan bahas ini ke depan nanti. Sekarang kita akan tutup dengan apa itu eklesia. Yesus hendak mendirikan eklesia. Dalam konteks budaya Yunani, eklesia itu sebenarnya adalah sidang rakyat jelata. Ada 3 kelas dalam masyarakat Yunani kelak. Kelas pertama bisa menempati ruang sidang yang disebut Areopagus. Dan mereka yang terpilih akan ditunjuk sebagai akron, sebagai hakim. Rakyat kelas 2 bisa menempati ruang sidang yang disebut bole. Dan rakyat kelas terakhir menempati ruang sidang yang disebut eklesia. Itulah eklesia dalam konteks tradisi Yunani. Sidang untuk memilih siapa yang menjadi hakim di Areopagus. Yesus hendak mendirikan eklesia. Yesus akan mengadakan sidang. Sidang punya beberapa pengertian. Sidang bisa berarti pengadilan, sidang juga bisa berarti musyawarah untuk something. Itu sebabnya ada 2 macam dasar. Harus ada 2 Yesus yang dinyatakan terlebih dahulu. Baru sebuah perkara bisa diajukan. Yesus Kristus sudah lahir. Yang belum dinyatakan dan yang belum lahir adalah Yesus palsu atau Yesus Trinitas. Gereja sedang melahirkan saudara, dan yang akan dilahirkan gereja ini adalah Yesus. Bukankah Yesus sudah lahir? Perhatikan sungguh-sungguh. Menanggap jangan. Cari Yesus. Shalom.